Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Manggung. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang betapa seramnya Lawang Sewu atau Seribu Pintu. Lawang Sewu atau Seribu Pintu adalah sebuah gedung bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Konon, gedung peninggalan Belanda ini menyimpan banyak sekali kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik like dan share ke teman-teman jika diperlukan. Baik, langsung saja kita mulai ke asal-usul. Pemerintahan Belanda banyak mewarisi gedung-gedung bersejarah yang masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dan salah satunya adalah Lawang Sewu. Kisah gedung ini tak terlepas dari sejarah industri kereta api di Indonesia karena menjadi kantor pusat dari Het Hoofdkantoor van de Nederland. Indies Sporing NIS sendiri adalah perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia dan menghubungkan Semarang dan Voorstelde, Surakarta dan Yogyakarta. Susah amat sih nyebutnya. Dengan jalur pertamanya, jalur Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Pembangunan Lawang Sewu melibatkan dua arsitek asal Belanda, yaitu Prof. Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Kwendak, dengan memakan waktu dari tahun 1904 hingga 1907. Gedung tua ini juga jadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api AMK melawan penjajah Jepang demi mengambil alih jalur kereta api. Setidaknya belasan pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini dan dimakamkan tepat di dalam gedung. Penduduk Semarang lalu menyebut gedung ini dengan nama Lawang Sewu karena terdapat banyak sekali pintu. Sebenarnya jumlah pintu hanya sekitar 342 saja. Tapi karena sangat banyak, akhirnya masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Selanjutnya, cerita seram Lawang Sewu. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran jika banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu. Cerita seram Lawang Sewu pun tak cuma populer di wilayah Semarang saja. Penduduk luar daerah tak jarang secara sengaja datang atau berwisata ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya. Konon, setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus berbagai macam, mulai dari kuntil anak, gundurwo, arwah tentara hingga noni Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung, di mana pemerintah Belanda di masa pemerintahan Belanda. Diulang aja anjir. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu.
Namun, saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara. Lorong yang hanya setinggi 0,5 meter tersebut membuat para tahanan yang hanya bisa jongkok sambil menahan dingin dari air yang mengalir. Banyak tahanan yang akhirnya tewas akibat tak kuat menahan penderitaan selama dalam penjara jongkok. Anjir, kok serem amat ya? Oke, baiklah, cerita seram Lawang Sewu tadi memang membuat kita merinding membayangkannya. Namun, pemerintah setempat mencoba mengubah image Lawang Sewu yang horor menjadi sebuah tempat wisata yang menarik. Pemugaran gedung peninggalan Belanda ini membuat Lawang Sewu semakin cantik dan enak untuk dipakai. Pemugaran gedung peninggalan Belanda ini membuat Lawang Sewu semakin cantik dan enak untuk dipakai sebagai tempat foto-foto Instagramable. Nah, terserah. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.